Pancaroba yang cemerlang itu menjanjikan panen palawija gelang gemilang sebagai restu Dewi Sri untuk pernikahan Tunggul Ametung. Yang Suci telah mengukuhkan kenyataan ini dan mempersembahkannya pada Sang Aku. Ia sendiri pada pagi itu telah mengeluarkan perintah pada semua petani untuk memuliakan Dewi Sri dengan lebih meriah. Patung dari jerami Huma harus didirikan di semua pelataran lumbung desa dan keluarga, dan sesaji di pura desa harus dipenuhi. Tunggul Ametung menjanjikan karunia emas 50 saka dan perak 150 catak pada desa dengan panen terbaik untuk memperbaiki pura desanya. Menyusul janji karunia 100 saka emas dan 200 cetak perak kepada barang siapa dapat menangkap orang hidup atau mati, atau santing, atau ari-ari, atau nama apapun yang dipergunakannya. Pengumuman itu diserukan di panggung alun-alun, belum lagi tersebar ke semua desa. Seorang kepala pasukan telah menjatuhkan diri di hadapan Tunggul Ametung di pendopo. Ampun Yang Mulia, kerusuhan terjadi di barat Kutaraja. Saya mohon bala bantuan, mereka terlalu kuat. Siapa? Bangkitkan kerusuhan itu, Porang. Santing? Bukan Yang Mulia. Ari-ari lagi? Tidak jelas Yang Mulia. Bukankah yang dipadamkan kidang tandingan sebulan lalu bernama Ari-ari? Tepat Yang Mulia. Juga yang sekali ini orangnya muda? Boleh jadi Yang Mulia. Siapkan pasukan kuda, aku sendiri yang bakal tangkap bajingan muda itu. Tunggul Ametung tak pernah marah mendapatkan laporan adanya kerusuhan, apalagi bila yang menimpa seorang muda. Ia sendiri meningkat ke atas melalui cara yang demikian juga, dan ia mengerti perasaan pemuda-pemuda yang juga ingin jadi Tunggul Ametung. Soalnya bagaimana cara ia mempertahankan kedudukannya, dan bagaimana ia mengadu domba antara gerombolan pemuda yang satu dengan yang lain. Ia tahu Ari-ari, Santing, dan Porang. Barangkali 3 orang pemuda atau seorang dengan 3 nama mempunyai cara-cara yang ia belum pernah melakukan, bahkan belum pernah mengenal. Tetapi ia senang dengan tantangan itu. Ia akan memberikan kesempatan berkelahi dan kemenangan hanya untuk dirinya sendiri. Ia berpaling pada belakangka Yang Suci. Tambahkan pada karuna itu semua patung Hyang Wisnu dari emas dan tamtama dalam pasukan pengawal Pakuan. Barang siapa bisa menangkap mereka bertiga atau dia dengan 3 nama itu dalam keadaan hidup. Yang Mulia, tetapi Yang Mulia tidak diperkenankan meninggalkan pengantin. Untuk hadiah bagi para meswari, hadiah yang dijanjikan itu semua memang akan jatuh ke tangan Yang Mulia sendiri. Jangan lakukan Yang Mulia, panjang hari tidak mencukupi. Lagi pula belum dibenarkan Yang Mulia meninggalkan pengantin, masih 10 hari lagi. Tunggul Ametung tertawa meremehkan. Hari ini juga ia akan memperlihatkan apa yang ia bisa pada para meswari. Resu Palu, pengurus Candi Belhan itu, bukankah sudah meramalkan diri bakal lebih besar, jauh lebih besar daripada Sri Baginda Kertajaya? Sebelum matahari tenggelam, ia sudah akan mengutip karunia yang ia janjikan sendiri. Kuda Tunggul Ametung lari mencongklang diikuti oleh 2 buah pasukan. Desa-desa Pangkur,
Setra dan Randu Alas telah dilewati, bukit-bukit telah dilewati, dan di hadapan mereka membumbung puncak Gunung Arjuna sampai di pertigaan jalan ke Kediri dan desa Kepandungan. Tunggul Ametung berhenti. Jalan itu semakin mendaki dan ia tahu kudanya telah lelah. Pasukan telah menyusulnya. Memang desa-desa sebelah barat ini agak sulit diatur, serunya sengaja untuk didengar oleh orang-orang desa. Lihat, kotor. Lain kali semua desa dengan jalan kotor begini bukan saja hanya malah harus diperingatkan, diperiksa. Diperiksa yang mulia, diperiksa mulai sekarang. Kekotoran ini sarang perusuh. Mulai sekarang, belum mungkin yang mulia, tempat kerusuhan justru sudah dekat. Apa kataku? Sarang perusuh. Ia memberi perintah agar sebuah pasukan berjalan di depannya. Pasukan lainnya diperintahkan berhenti. Pasukan itu mencongklang seirama. Debu berkepulan di udara. Tak urung Tunggul Ametung melecut kendaraannya dan menyusul di belakangnya. Mereka menjurus lurus ke Gunung Arjuna. Kepala pasukan di depan mendadak berhenti di tikungan, berpaling ke belakang dan memetik. Balik yang mulia, cepat. Tepat di bawah lereng terjal, Tunggul Ametung berhenti. Dia tertawa, dalam hatinya diperingatkan untuk balik. Dari pengalaman ia tahu pohon di belokan jalan saat itu jatuh karena ditebang. Perusuh sedang pesta pora di desa selanjutnya. Beberapa kali dahulu ia sendiri telah merobohi jalanan dengan pohon untuk menghalangi pengejaran pasukan kuda Kediri. Suatu gerak mencurigakan membuat ia memegangi hulu senjatanya. Ia angkat pedangnya ke tebing di samping kanannya. Di atas sebuah batu berdiri seorang berkumis sekepal, berdestar hitam dan berpenutup dada hitam pula. Pada tangannya ia membawa trisula. Ia tahu benar itu bukan trisula untuk berkelahi, tapi untuk upacara keagamaan orang-orang Siwa. Tapi untuk upacara keagamaan orang-orang Siwa, cawatnya berwarna coklat dan nampak sudah tua. Terompah tapas dikenakan pada kakinya. Siapa yang kau cari? Aku Tumamel, tegur orang berkumis sekepal itu. Siapa kau? Bentak kepala pasukan yang segera datang untuk melindungi aku. Diam kau prajurit, tidakkah kau tahu aku sedang bicara dengan aku Tumapel? Jangan terlalu dekat. Daging kalian bisa buyar di bawah 150 pantat tombak. Siapa kau cari? Aku. Dari atas kudanya Tunggul Ametung menggeram. Kau Borang, Ari-Ari, Santing, melihat dari kekurangan ajaranmu, kaulah Borang. Tak aku kenal nama Borang. Ari-Ari, tidak. Santing, kau seorang berani menghadap Tunggul Ametung seorang diri begini? Dia tak perlu berbohong. Siapa kau? Brahmana dari utara. Tak ada tempat untuk Brahmana di Tumapel. Kepala pasukan itu mengangkat tombak untuk dilemparkan. Apakah kau anggap prajurit Tumapel saja yang bisa melemparkan tombak? Lihat trisula ini. Sekali aku angkat kilat Sang Mahakala, akan sambar kalian dengan 150 mata tombak. Jadi Cantrik Arya Artia pun kau belum patut. Tunggul Ametung mengejek orang berkumis kepal itu. Di Pekuan kau bebas bicara seperti itu, Tunggul Ametung.
dalam apitan gunung dan jurang begini, aku lebih kuasa daripada kau dan 1000 orang seperti kau. Siapa kau? Ingat-ingat wajahku ini dan kembali kau segera pada pengantinmu. Apa kau relakan dia jadi janda? Tidak percuma pasukan kuda ada di depan dan belakangku. Apa artinya pasukan kudamu dalam apitan gunung dan jurang? Tak mengerti kau tentang perang. Kembali dengarkan nasihatku sebelum murka yang maha dewa jatuh di atas kepalamu. Orang berkumis sekepal itu membuka kain penutup dada. Muncullah perak bergambar judul Durga Mahisa Suramardini. Tunggul Ametung menutup mata dari pantulan tajam itu dengan lengan. Dari tadi pun ia sudah tak tahan terhadap ketajaman pandang mata orang itu. Sebagai orang yang berpengalaman dalam adu kekuatan dan adu senjata, dia tahu barang siapa kalah pandang, dialah pula yang bakal kalah berlawan. Ia turunkan lengannya, memalingkan muka, menarik kendali kuda dan berjalan lambat-lambat meninggalkan tempat itu. Kepala pasukan itu memburunya dan memprotes. Izinkanlah kami menumpasnya. Kembali, bukan lawanmu, bukan lawan kita. Seorang Brahmana yang akan menyelesaikannya. Sampai pada pasukan kedua ia gerakkan tangan memberi isyarat untuk pulang. Di pekuan ia perintahkan pada yang suci untuk memanggil Arya Artia, dan karena orang yang merasa dari Brahmana dari kadar puncak itu tak punya dan tak dapat menunggang kuda, baru ia malam hari tiba. Apa yang Bapak ketahui tentang seorang Brahmana muda di Tumapel ini? Tidak ada Brahmana muda di Tumapel ini. Semua sudah tercatat dalam rontal yang suci, yang mulia, yang diizinkan mengajar dan tidak. Bapak termasuk yang tidak diizinkan. Maksudku seorang Brahmana muda, sekiranya ada, dia akan tuan pada Bapak ini untuk mendapatkan restu. Bila demikian, Bapak akan segera menyampaikan pada yang suci. Lagi pula tak mungkin seorang muda bisa jadi Brahmana. Untuk dapat menguasai Sansakerta, paling tidak ia membutuhkan 10 tahun. Tanpa itu, bagaimana seorang muda dapat mengenal Atharvaveda dan menjadi Brahmana? Berapa umur orang yang mengaku Brahmana muda itu yang mulia? Dari kumbusnya yang setebal kepalan kiranya 30. Dengan umur 30, orang baru bisa menghafal mantra-mantra pentas lisan. Arya Artia mengangguk. Belum pernah terdengar ada Brahmana berkumis kepal. Dari mana yang mulia jumpai dia? Tunggul Ametung tak menjawab. Pada waktu itu Belakangkah datang menghormat kedua-duanya dan memulai. Yang mulia, mendengar dari para prajurit tentang Brahmana muda itu, tidak ada Brahmana muda berkumis sekepal. Yang mulia percayalah, gambar Arya Ardia. Serahkan persoalan ini pada Sahaya yang mulia. Bukan suatu perkara yang sulit. Tidak ada Brahmana seperti itu. Dia hanya penipu yang mulia. Sepatutnya dihancurkan badannya dengan garukan kerang. Pada dadanya terpasang lembaran perak panjang selebar 1,5 jengkal dengan gambar Hyang Durga Mahisa Suramardani. Tunggul Ametung mengadu. Patut disobek-sobek kulitnya, diumpankan pada anjing hutan penipu itu.
Arya Ardhya membenarkan. Tidaklah, yang mulia salah lihat. Belakangka menguji. Jagat Pramudita, apakah aku sudah dianggap rabun? Di manakah yang mulia pernah lihat yang durga seperti itu? Belakangka mendesak menyisihkan Arya Ardhya. Tunggul Ametung menyadari Belakangka sedang menyelidiki kepercayaannya. Dia bisa mengadu pada yang tersuci di Kediri dan nasibnya akan terjerambab. Ia perintahkan 2 orang untuk pergi. Sebelum meninggalkan jenjang yang suci, Belakangka berbisik padanya, hanya loh gawe yang harus dituntut tanggung jawab, yang mulia. Biar Belakangka ini mengurusnya.